Semua manusia melalui itu, pasti. Tidak ada orang yang lahir langsung menjadi master. Semua orang lahir itu menjadi badut dulu. Artinya kekuatanmu mungkin setahun hanya dipakai sekali dua kali, tapi pada posisi yang amat sangat penting. Nah, kesadaran itu Monggo Mas Sabrang. mengoleh ngomong 3 kata gitu berarti. 3 kata kunci. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menarik yang sudah dibicarakan. Sebelum meneruskan tentang tema yang berat ini, saya pengen mundur 1 langkah, bahkan 2 langkah. Karena saya harus mungkin perlu menata, meletakkan sesuatu, terus kita kemudian perlu membuka apa itu sinau bareng sehingga kita tahu konteksnya kita berselancar di mana. Pertama, saya minta maaf sebanyak-banyaknya pada semuanya kalau saya tidak tepat berdiri dan ngomong di sini karena banyak yang, bukan banyak sih, ada, enggak banyak tapi ada yang kalau pengajian saya nggak boleh ngomong karena bukan kiai. Kalau diskusi ilmiah saya nggak boleh ngomong karena bukan saintis. Kalau ngomong sastra saya nggak boleh ngomong karena saya bukan sastrawan. Angel banget ya aku. Jadi nek capek ora pas ora entuk ngomong ngono ceritane. Bisu aja. Jadi artinya saya ngomong di sini bukan sebagai orang yang ahli, tapi saya di sini ngomong sebagai berbagi ilmu, kita saling berbagi satu sama lain, sesama orang yang tidak tahu dan ingin belajar. Artinya kalau saya ngomong sains, bukan karena saya seorang saintis, tapi karena saya pernah belajar sains dan saya ingin belajar lebih tentang itu. Kalau saya ngomong agama, sama sekali saya bukan kiai, wong ono sing nyeluk Gus wae ono sing ra trimo kok gitu. Diseneni aku diceluk Gus. Opo salat wae ra tau kok. Ngerti ya kayak malaikat. Artinya saya ngomong di sini bukan sebagai otoritas ilmu, tapi ngobrol di sini sebagai teman diskusi. Karena yang bisa ngajari itu bukan harus yang ahli. Guru itu ngomong sains, tapi profesinya guru, bukan saintis. Profesi kan yo meng cap-capan menungso tuh. Cape iki itu hanya berguna untuk kategorisasi tapi tidak bisa memotret manusia sesungguhnya. Oke, itu pertama harus saya sampaikan biar kita posisinya benar. Nomor 2, sebelum bahas di sini, saya ingin bercerita sedikit sebuah pengalaman yang bisa menunjukkan sinau bareng tuh ngopoin sih, gitu. Sinau bareng ngopoin. Dan kenapa kalau majelisan di sini mumet tau nggak, gampang-gampang aja. Wong ketemu Tuhan tuh gampang kok dibuat mumet. Banyak banget komentar di YouTube seperti itu. Mempersusah diri sendiri dan seterusnya lah. Kari melu kiai wae kakean mikir, jangan dipakai otakmu. Kamu harus mengikuti kebenaran yang sudah disampaikan. Wes akeh banget lah pokoknya. Oke, nggak masalah. Saya bercerita dulu. Mungkin saya tidak punya otoritas di sini, tapi saya bisa ngomong bahwa saya berapa persen adalah seorang musisi. Tapi waktu itu pengalamannya ketika saya belum menjadi musisi sama sekali. Saya pengalamannya diminta temen untuk ngajari main gitar. Iki lucu, aku rasa main gitar. Yo iso sidik-sidik bermain gitar gitu, tapi disuruh minta ngajarin main gitar. Di sini ada yang bisa main gitar? Izin loh ya Allah. Banyak yang bisa main gitar ya. Karena saya mau pakai analogi gitar. Harapan saya paham apa yang saya maksudkan. Di sini ada yang paham chord. C, A dan seterusnya itu. Bermain gitar itu dia pengennya gini, saya pengen bisa main lagu. Kalau main lagu yang dimainkan apa? Chord ya. Chordnya apa? Digenjreng. Chordnya apa? Digenjreng. Chordnya apa? Digenjreng. Oke. Artinya berapa chord yang harus dihafalkan? Ribuan. Bisa banyak banget.
chord yang harus dihafalkan untuk bisa bermain bermacam-macam lagu. Masuk jazz mumet meneh gue. Terus waktu itu saya tidak mengajarkan chord, itu pengalaman saya yang benar-benar harus saya pelajari. Karena waktu itu saya mengajarkan nada. Ini C, ini D, ini E. Kalau mayor itu Do, Mi, Sol. Pertanyaan dia, saya kapan main lagunya? Kok belajar Do, Mi, Sol, belajar nada? Paham maksud saya? Artinya dia pengen main gitar, pengen main chord, kenapa diajarin nada? Dalam pikiran saya, ini memang tidak enak, tapi sekali kamu tahu teori nada, kamu bisa main chord apa aja, bahkan bikin chord. Kalau mayor gini, berarti satu tahu teori mayor, dia bisa C mayor, D mayor, E mayor, F mayor, G mayor, dan seterusnya. Bahkan kalau dia sudah sangat ahli, dia bisa bikin chord sendiri. C mayor 7 augmented, sing kok jazz ngono kae, ora karuan kae. Bahkan main tidak tahu namanya, enak nang kupinge, oh jenenge iki, bisa ngarang sendiri bahkan. Tapi memang perjalanan di situ tidak mudah. Karena harus belajar fondasinya dulu. C apa namanya? Do itu gimana, re itu gimana, do di C itu gimana. Ini sama sekali langsung tidak bisa langsung dinikmati bermain gitar. Langsung tidak bisa dinikmati menjadi nemeni lagu. Tapi sekali kita bisa belajar ini, kita tahu teorinya, kita tahu caranya bikin chord, kita bisa mainin lagu di seluruh dunia. Ini di Maiyah, ora di Maiyah, aku sing bermasalah. Nek Simbah soalnya sering main chord. Enak ngomongnya, enak, apa namanya? Langsung harmoni. Naluri saya kalau sinau bareng itu ngajarin membaginya bagi nada. Ini do, ini re, ini mi. Kalau kamu gabungin jadinya chord yang bisa untuk bermain harmoni hidup. Nah, karena kita bermain bukan pada harmoni musik, kita bermain pada harmoni hidup. Kali ini chord yang mau kita pelajari adalah chord yang namanya ibadah, kan? Makanya dalam analogi itu, mari kita belajar nada-nadanya dulu sehingga bisa bisa disebut sebagai ibadah tersebut. Mungkin omongan saya ini di awal ini saya belum bahas ibadah sama sekali agar kita punya framework, kita punya daftar isi. Sinaune piye to? Ngapain sih harus berpikir gitu? Ada yang ngomong gini, ngapain belajar nada, repot-repot, tinggal motokopi chord sudah selesai kok, mudah. Tapi Anda lihat, orang yang ngapalin chord sangat jarang dia bisa bikin lagu sendiri. Yang bisa dia lakukan adalah bebek motokopi apa yang sudah ada. Karena pada proses mengkreasi, dia harus tidak hanya menghafalkan. Nek sing kowe nggo catatan, monggo, nek ora ya nanti dilihat di YouTube-nya. Ada beberapa cara belajar yang sangat efektif. Salah satu caranya yang disebut sebagai memanjat piramida belajar. Memanjat piramida belajar itu gimana sih? Terhadap ilmu ada namanya piramida. Pada setiap proses kita belajar. Kita lihat nanti. Sebenarnya kita di mana sih belajarnya? Ya gitu. Mungkin saya share sedikit. Ini yang teknik ketiga, memanjat piramid. Cara belajar cepat. Kita memanjat piramid tersebut. Yang paling dasar ketika kita belajar ilmu adalah merasa paham. Oh, paham. Itu paling dasar. Wes. Oh, suaranya enak. Lagunya enak. Paham bahwa ini enak. Belum tahu sebabnya, tapi paham. Kita ngomong gini nih kadang-kadang Anda pernah kalau di kelas gurunya ngomong, "Oh, paham. Ini ujiannya itu elek." Yang merasa paham. Ilusi dari paham. Itu karena itu baru tingkat pertama merasa paham itu. Tingkat berikutnya adalah hafal. Makanya pelajaran di sekolah tesnya adalah menghafal. Hafal nggak sih kamu? Banyak hafalan konsep, hafalan chord. Apakah dia bisa menggunakan itu? Bisa. Tapi itu baru level kedua, kamu baru hafal sehingga outputnya di sosial media adalah quote. Karena baru hafal.
Setelah itu ada level berikutnya. Setelah hafal, kamu bisa jelasin ke orang lain. Nggak cuma hafal, tapi kamu paham, hafal, bisa jelasin ke temanmu. Gini loh, karena menjelaskan itu sangat-sangat susah. Kalau nggak bener-bener paham, nggak bisa menjelaskan. Nek pengen sinau cepet, coba diangkatkan ke situ. Oke, aku wis paham. Oke, aku wis apal beberapa kunci-kunci. Setelah itu tak jelaske karo kancaku. Gini loh caranya. Level berikutnya mengaplikasikan. Enggak cuman paham, enggak cuman hafal, enggak cuman bisa jelasin ke orang lain, tapi juga mengaplikasikan. Di sini di budaya kita dari pelajaran 4 ini saja masih ada kurang 2 lagi nanti. Di 4 ini aja kita sudah melihatnya. Pendidikan sekolah itu level berapa sih ngetesnya? Level 2. Hafalan. Belum ngajarin ke orang. Mesti pinter gurumu. Gus-gus kayak mesti pinter. Kenapa? Karena dari kecil dia dilatih untuk ngajari santri-santrinya. Dia gak cuma hafal, harus ngajari. Makanya biasanya gus-gus di pesantren lebih pinternya cepet. Karena harus ngajari. Kalau di Jawa kemudian sudah sampai pada ilmu iku kelakone kanthi laku. Tapi itu belum selesai. Itu baru level 4. Karena setelah ilmu itu kelakone kanthi laku, level berikutnya adalah kemampuan menganalisa lakumu dibandingkan dengan pemahamanmu. Contohnya, Anda belajar cara menanam pohon. Hafal pupuknya apa, tanamannya seperti apa, terus kemudian diajarkan ke orang lain, bisa yuk bareng-bareng mengaplikasikannya, terus loh kok hasilnya beda loh kalau teoriku. Dia mampu menganalisa apa yang dia lakukan berbeda dengan teori yang dia miliki. Setelah dia mampu level itu, baru pada level paling tingginya dia mampu membuat sendiri teori yang baru. Sedihnya di Indonesia level ini justru dihina. Kalau dia punya pemahaman, dia punya konsep baru disampaikan, langsung dihina. Sonatnya mana? Ngarang sendiri. Ngarang sendiri ki elek loh neng Indonesia, lucu ya. Kan aneh itu. Padahal kemampuan mengarang lagu itu nggak mungkin sebelum melewati level-level sebelumnya. Betul nggak? Ide baru itu malah dihina. Pemahaman baru malah dihina. Sonatnya dari mana? Dengar dari siapa? Lu jangan lupa, dengar dari siapa itu. Yang ngomong pertama itu juga membuat loh konsep itu. Dari belajar segitu panjang. Paham maksud saya ya? Artinya ketika kita membahas ibadah, ini kita mencoba merecreate pada level itu tadi. Artinya kita sudah melewati proses nih. Faham, apal, sudah faham, apal, sudah ngobrolin, menjelaskan, ngobrol, didiskusikan, terus kemudian mengaplikasikannya, terus menganalisa sampai menemukan definisi baru yang ibadah itu seperti apa. Kan. Nah, saya pengen memberi lambaran agar kita tidak salah langkah. Orang selalu banyak ngomong gini, ngapain sih mikir dalam-dalam, mumet, mending ikuti apa yang sudah ada. Itu ada benernya. Tapi mengikuti apa yang sudah ada, itu jarak tempuhnya tidak sejauh kalau kamu memahami akarnya. Eksplorasimu tidak akan sejauh ketika kamu memahami akarnya. Kalau kita cuma ngapalin chord, lagu ini chordnya apa, dia hanya bisa main lagu yang dia apalin chordnya. Tapi kalau dia paham nada, dia akan bisa memainkan semua lagu, bahkan bikin lagu sendiri, karya yang dibagi kepada orang lain. Oke, mari sekarang kita pada sebuah kesadaran bahwa ilmu baru itu tidak melawan ilmu lama, tapi mengkontekstualisasi apa yang sudah dipelajari sebelumnya untuk menjadi sebuah pemahaman yang baru. Ngoten nggih lambarannya, baru kita sekarang ngomong ibadah. Kita belajar dulu, apa sih statement tentang ibadah? Kita hafalin dulu nih. Saya tentu akan bertanya kepada orang yang lebih punya otoritas daripada saya, yaitu beliau.
tentang apalan apa konsep tentang ibadah. Ada kalimat begini misalnya. Ibadah sholat itu menghalangi kita dari terus nata. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu akan mencegah dari perbuatan fahsya yang biasanya dimaknai keji wal mungkar dan mungkar. Jadi ada dua perbuatan yang akan dicegah, fahsya dan munkar dari ibadah sholat yang kita kerjakan itu. Jadi kalau teorinya, apalannya adalah kalau kita berbuat sholat akan menjauhkan dari keji dan mungkar. Pertanyaannya sederhana, koruptor itu keji atau tidak? Kira-kira mereka sholat atau tidak? Minimal sholat id lah. Ono sing nyuting soalnya. Paling ora sholat id. Loh, aduh aku ora penak ngomong ceritanya ini. Tapi banyak koruptor itu yang dari kementerian yang urusan ibadah. Mohon maaf. Yang saya ngomong, sholat ya saya pernah dengar ada tokoh di mana dia tiap tahun mengenaikan haji 40 orang. Luar biasa itunya apa niatnya. Walaupun duitnya diambil dari duit korupsi. Ini malaikatnya bingung nih nyatet. Iki pahala apa dosa apa piye iki ceritanya iki. Tapi artinya dari aplikasi dan analisa, apakah sholat itu sama dengan orangnya tidak keji? Tidak mungkar. Anda punya teman yang rajin sholat tapi kejinya setengah mati enggak? Banyak. Artinya kalau gitu, setelah menganalisa, kita balik lagi. Jangan-jangan pemahaman kita tentang hakikat sholat salah loh. Jangan-jangan sholat bukan hanya urusan sujud. Itu kan fisiknya. Jangan-jangan, saya ngomong jangan-jangan karena saya nggak tahu nih. Jangan-jangan ada makna lain dari sholat yang bagian dari ibadah tersebut. Oke, kita pelajari hafalan lain dari yang berhubungan dengan ibadah. Kalau statement tentang ibadah puasa apa, Pak Yai? Kalau puasa biasanya Allah menyatakan seorang hamba yang berpuasa itu hanya untukku, hanya untuk Allah. Jadi seseorang yang berpuasa itu Allah sendiri yang akan menjadi urusan orang yang berpuasa itu, sehingga pernyataannya seolah-olah Allah menyatakan ya puasa ini untukku. Jadi kembali kepada Allah. Ini agak spesial, agak khusus karena jarang sekali ibadah-ibadah formal legal yang dinyatakan Allah sebagaimana Allah menyatakan ibadah puasa. Kalau ibadah puasa memang Allah secara terus terang dan eksplisit bahwa puasa itu untukku. Biasanya kalau ada dikatakan eksplisit artinya itu kasus spesial. Kalau ibadah puasa adalah kasus spesial, yang kasus spesialnya adalah puasa ini untuk Allah. Bisa diartikan bahwa ibadah-ibadah yang lain sebenarnya untuk manusianya. Iya, untuk. Berarti kan gitu. Kita bisa tak ajak berpikir satu langkah demi satu langkah secara terstruktur agar kita bisa sampai bersama-sama sampai pada konklusi ibadah itu. Aku pegah tadi penceramah yang hanya menyampaikan kamu apalan. Mari kita, siapa tahu analisis saya salah juga kan gitu. Oke. Ada statement lain tentang ibadah bahwa mayoritas buatku loh ternyata. Hanya minoritas yang buat Allah. Artinya sholat itu punya impact pada diri pribadi. Ada statement lain enggak? Tentang ibadah yang biasa kita lakukan. Kalau ada yang di Al-Quran itu misalnya fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakakin, beribadahlah kepadaku sampai tiba padamu satu keyakinan. Biasanya terjemahannya keyakinan dalam kurung kematian. Jadi beribadahlah sampai awakmu mati. Nah, yakin di sini kok di dalam kurungnya ada kematian, saya juga tidak bisa mengerti secara sepenuhnya. Yakin itu kan ya yakin, mati ya mati.
Ya memang kematian itu sesuatu yang yakin, yang absolut, yang pasti. Tetapi kalau dihubungkan dengan konteks ibadah, kita bisa tetap memberikan pemaknaan dan sudut pandang yang lain. Tidak harus keyakinan itu sama dengan kematian. Lho wong sing gak ibadah ya pangah mati yo. Artinya kan ada eksplorasi makna yang bisa dilakukan, Mas. Kalau dari ayat tersebut keyakinan itu merujuk pada apa itu kemudian? Yakin pada apa atau yakin yang gimana atau? Ya sampai misalnya kalau kita memberikan pemaknaan yakin itu sampai pada taraf bahwa ya memang saya butuh ibadah kepada Allah. Saya harus ibadah kepada Allah. Tidak ada pilihan lain selain apapun aktivitas saya ya dalam konteks ibadah, dan itu yakin dalam diri kita kan boleh. Bisa kan begitu? Tidak harus keyakinan sama dengan kematian. Oke. Sekarang kita sudah punya 3 titik kasus hafalan yang sepertinya berbeda-beda, nggak berhubungan satu sama lain. Mari kita analisa kemudian. Dan kita buat hipotesis baru. Karena kalau 3-tiganya berhubungan dengan ibadah, artinya ada garis merah. Apa? Bener ya garis merah istilahnya kalau di sini? Ya. Ada komponen yang sama di antara ibadah yang berbeda tersebut. Saya akan mengeluarkan sebuah hipotesis. Monggo dibantah. Yang nanti sabar Mas yo, aku tak jawab sampean. Aku tak jawab sampean. Agar kita orang mengiso genjreng kunci C, tapi men sampean iso gawe kunci dhewe nanti kan gitu. Dengan proses kita selangkah demi selangkah ini. Mohon maaf nek mumet dan mohon maaf kalau tidak bukan hiburan. Judulnya sinau bareng kok. Nek hiburan bareng ya beda. Hiburan bareng aku lagi ngerti. Tadi kelingan tuh aku kemarin malam tuh saya diceritain ada fenomena di Indonesia sing jenenge apa kuwi? Tok diganjel apa? Tok ganjel ngono ya? Tok ganjel. Itu beredar di di TikTok dan di Instagram. Udah ngerti ora iki? Itu fenomena lawas ya? Lawas toh, makanya gue udah guyu ngopo ki gue bahasa dan aku ketinggalan zaman banget gue. Aku diceritani, no toh ngono kuwi toh. Dan saya melihat betapa Indonesia ki arep bahagia ki gampang mengganjil truk ki dadi kebahagiaan umat manusia se-Indonesia ya. Luar biasa iki. Oke, sorry, saya balik lagi, saya agak melenceng sedikit itu tadi. Saya pengen melakukan sebuah hipotesis, karena sepemahaman saya, ibadah seperti apa yang membuat orang bisa menghindari keji dan mungkar? Ibadah seperti apa konsep ibadah seperti apa yang bisa membuat kita pada sebuah keyakinan kepada Tuhan dan alam semesta? Kan gitu. Dan ibadah kenapa didorong terus-menerus? Apa manfaatnya sih buat manusia? Karena kata Tuhan, itu manfaatnya buat manusia. Bukan buat Tuhan, kecuali puasa itu tadi. Walaupun menurutku ya manusianya juga banyak itu. Hipotesis saya begini. Ibadah adalah kegiatan yang membuatmu sadar posisimu di mana. Ibadah asal katanya dari abdan. Abada ya'budu abdan. Karena posisi kita dengan Tuhan adalah pengabdi. Bayangkan, oke. Tadi mari dihafalkan. Ora perlu hafal ding, maksudnya kita omongkan dengan eksplisit lagi. Ibadah membuat kita sadar posisi. Efeknya dari sadar posisi turunannya banyak. Sadar posisi. Kalau Anda sadar posisi menjadi pejabat, sadar tanggung jawabnya, sadar efeknya, apakah mungkin kemudian Anda korupsi? Orang yang korupsi adalah orang yang tidak sadar posisinya. Kita dipaksa 5 hari sekali untuk sadar. Ya aku ya 5 tahun sekali. Apa sih? 5 kali sehari sadar posisi hamba kepada Tuhan. Coba bayangkan seorang manusia yang 100% sadar posisinya setiap saat. Di rumah seorang bapak sadar posisi kepada istri, kepada anak.
Apa mungkin dia menyakiti istrinya? Apa mungkin kalimatnya kemudian menyakiti istrinya? Tidak mungkin. Akan jadi orang yang didambakan, yang didorong oleh agama tersebut. Karena dia sadar posisi terus menerus. Apa mungkin kalau sadar posisi kemudian ada naik motor sendirian di tengah jalan, sennya ke kanan, beloknya ke kiri? Gak mungkin. Itu yang melakukan itu dia tidak sadar posisi. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa dirinya dan sennya itu berpengaruh pada keselamatan banyak orang. Dia akan lebih hati-hati posisinya. Dia akan punya sungkan. Dan dia akan punya khauf kepada Tuhan. Karena sadar posisi, aku cilik banget deh. Aku ki yo mengene ki, aku berperan sebagai bapak, aku berperan sebagai warga, aku berperan sebagai anak. Itu tadi, seperti jenengan misalnya niatnya adalah menyenangkan ibu. Apakah itu salah? Berangkat dari sebuah sadar posisi bahwa anak harus menyenangkan orang tua. Output dari kesadaran positioning itu selalu ibadah, menurut saya. Sadar posisimu di mana dan berlaku sebaik mungkin pada posisi tersebut. Artinya, apakah dodolan geprek itu ibadah? Kalau Anda sadar posisinya, yang Anda sadari apa? Kemudian ngomong tingkat kesadaran sekarang. Karena ibadah tidak hanya membuat Anda sadar posisi, tapi juga meningkatkan kesadaranmu terhadap posisi. Saya rada angel kalimatnya. Tapi coba saya jelaskan berikutnya. Kalau Anda dodolan geprek, sadar posisinya cari laba, benar atau salah? Benar. Tapi kesadaranmu masih pada laba. Kemudian gini, saya niat dodolan geprek untuk menghidupi keluarga. Benar atau salah? Tapi kesadaranmu jauh lebih besar. Sadar posisi. Kita besarkan lagi kesadarannya. Saya dodolan geprek karena bertanggung jawab kepada keluarga yang diberikan oleh Allah. Sadar posisi sampai ke Tuhan. Artinya saya dodolan geprek itu mengikuti perintah Allah untuk bertanggung jawab terhadap keluargaku. Hanya dengan kesadaran itu, semua yang kita lakukan akan menjadi ibadah. Karena tidak ada satupun yang kita lakukan yang tidak berhubungan dengan Tuhan. Dan kalau sudah kesadarannya sampai level itu, setiap titiknya hubunganku ini dengan Tuhan seperti apa, tidak ada mungkin orang satupun menyakiti orang lain. Tidak mungkin ada satupun wani gelem korupsi. Yang korupsi itu pengetahuannya mungkin sadar tentang Tuhan, tapi kesadarannya tidak sampai pada kesadaran posisinya di hadapan Tuhan itu sendiri. Jawab Mas. Tadi kata kunci yang Anda katakan adalah, Anda bercerita bahwa saya dulu kecil diajari ngaji, beribadah formal, terus kemudian tuanya suruh kerja, ketika gede suruh kerja, di Makyah saya menemukan cara untuk menyeimbangkan diri. Itu apa sih menyeimbangkan diri? Sadar posisi. Kan gitu. Orang yang menyadari posisinya setiap saat tidak akan bisa menyakiti orang lain. Karena dia tahu persis posisinya mengandung tanggung jawab, posisinya mengandung resiko. Seorang bapak, misalnya saya di rumah, saya sadar posisi sebagai bapak dan saya berbagi peran dengan ibu untuk mendidik anak. Yang tugasnya marah setiap hari adalah ibu sama anaknya, karena si anak nggak sakit hati. Biasa, ibu cerewet gitu biasa. Tapi sekali bapak getak, anak gemeter. Karena si bapak tahu posisinya nih, oke. Kalau masalah kecil diberesin, kalau masalah besar dia nggak beres-beres, si bapak lagi turun tangan. Harus dihemat powernya, karena powernya sangat besar. Ini pesan langsung Simbah kepada saya. Ketika berkeluarga hemat powermu, hemat kekuatanmu. Karena kamu kepala keluarga, kata beliau begitu. Kalau untuk urusan memutuskan makanan, hari ini mau makan di mana, berikan keputusan itu.
Tapi kalau udah urusan fundamental, anaknya boleh belajar A atau B, anaknya sekolah di mana, kerja di mana, andai kamu ngomong. Artinya kekuatanmu mungkin setahun hanya dipakai sekali 2 kali, tapi pada posisi yang amat sangat penting. Nah, kesadaran itu membuat kita bisa berlaku di dalam keluarga, berlaku di dalam komunitas. Dan tidak ada satu detik pun dalam hidup kita yang tidak ibadah kalau kesadarannya tidak berhenti bahwa setiap saat kita adalah positioning seorang hamba yang berlaku sebagai bapak, berlaku sebagai anak, berlaku sebagai teman, berlaku sebagai pekerja, berlaku sebagai bos. Garisnya di mana kesadaran kita tidak hanya 1 langkah, kesadaran kita banyak langkah sampai ke posisi kita di hadapan Tuhan. Itu yang sesungguhnya ibadah menurut hipotesis saya. Orang yang bisa melakukan itu kemudian ibadahnya menjadi dhoim. Setiap langkahnya, setiap nafasnya, setiap desir darahnya itu adalah ibadah. Karena dia sadar desir darah posisinya adalah memberimu kesempatan untuk menjadi pengabdi Tuhan terus menerus. Nah, sekarang dengan peta chord seperti itu, dengan dentingan pernada seperti itu, kita bisa mengeksplorasi ibadah itu gimana, apakah ibadah ini ibadah atau bukan, ibadahnya bentuknya seperti apa dan seterusnya. Ibadah tidak hanya 5 kali sehari, tapi tidak ada detik yang tidak ibadah. Karena titik ibadah bukanlah fisik, bukanlah hanya fisik, bukan fisik maksud saya, bukanlah hanya fisik, tapi juga kesadaran, tapi juga nyawa yang ikut faham posisinya di mana di gelaran Tuhan sebagai hamba. Untuk awal mohon maaf kalau dentingan gitar saya fales-fales, tapi semoga bermanfaat dan bisa menjadi harmoni lebih indah ke depannya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Abrang. Luar biasa teman-teman sekalian. Dahsyat ya. Ini ojo terus apa jenenge menggerutu layung, wangel apa, daki-daki jeru-jeru. Ya lebih baik kita bersusah-susah memahami inti apa istilahnya dengan mau fundamental substansial, tapi daya jangkaunya bisa sampai sangat jauh. Timbangannya permukaan neng ya terkatung-katung terus terseret ngalor ngidul gak karuan seperti bui. Jamaah Maya adalah jamaah yang memiliki ketangguhan, ketulusan sekaligus kedalaman cara berpikir supaya daya jangkaunya itu jauh. Nah, teman-teman sekalian, apa yang disampaikan Mas Abrang saya pikir sangat clear ya, jelas, karena beliau melakukannya dengan satu bentuk simulasi yang beliau tadi awali dengan bedanya belajar chord sampai mempengaruhi mendalami nada. Ini persis Mas, ketika saya konsultasi dengan Mas Pram tentang Nusewu, anak saya yang terakhir kan senengannya kan lagu-lagu dibak ngono kuwi, nek suluk ngono wis delok toko YouTube gak sampai sak jam kok ditirokno iso luwih apik timbangane YouTube-e. Nah, saya terus konsultasi ke Mas Pram, ojo ngono Pak Saiful. Jenengan kenalkan pada nada. Persis seperti yang disampaikan Mas Abrang. Walaupun kasus kalau Mas Abrang kan tadi chord gitar ya, nada gitar. Kalau anak saya saran dari Mas Pram, sama kenal nada-nada pakem sehingga nanti suatu saat dia akan bisa menguasai nada dan bisa bikin nada sendiri. Salah satu contoh yang beliau ajukan kepada saya adalah almarhum Mas Zainul. Zainul ki dikonsuluk karo simbah model opo ae bak budal wis. Terus mesti gathuk ambek Kiai Kanjeng soalnya Zainul paham nada. Nah, kita yang sedang di Ma'iyah ini kan sesungguhnya sudah belajar tentang nada. Jadi pengetahuan dasar yang sangat fundamental. Untuk apa? Untuk mengaktualisasikan, menerjemahkan kebenaran informatif Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar tadi, atau malah ada satu yang kelewat, ngapunten Mas Abrang. Satu ayat yang sangat populer di kalangan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan, aku Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak ada tujuan lain selain untuk beribadah. Itu kebenaran, itu informasi teks yang sifatnya informatif. Yang kita lakukan, yang disampaikan Mas Abrang, yang didalami Mas Abrang dengan berbagai simulasi
cara berpikir tadi itu menerjemahkan informasi teks dari Quran supaya menjadi informasi yang aktual. Ini yang jarang kita temukan selama ini kecuali di majelis-majelis Maiyah. Jadi kebenarannya bukan kebenaran tekstual tapi kebenaran yang bersifat kontekstual. Nah, kita dituntun cara berpikir supaya menemukan kebenaran informatif tadi itu menjadi kebenaran yang bersifat aktual sesuai dengan kebutuhan kita. Melalui kunci-kunci itulah, kunci ku nek gak didoleki menjero sampai juweru ya ora ketemu. Kecuali kita milih wis bapak aku tak ngambang ae nek ana ngalor cuek ngalor, nek ana fatwa ngidul melok ngidul, nek Kiai A ngomong ngetan wis melok ngetan, padahal Kiai B ojo ngetan ngulon ae mau elok ngulon. Dadi awake dhewe terombang-ambing. Karena kita nggak punya akar, nggak punya patok untuk berdaulat dengan kebenaran yang kita upayakan secara mandiri. Sekali lagi tepuk tangan teman-teman sekalian untuk Mas Abrang. Kita rehat sebentar ya, refresh. Oke, silakan Mas, namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aufa dari Mojokerto. Saya ingin nanya sharing sama Mas Abrang. Sharing profit. Ya, itu Mas Abrang. Kadangkala sebagai manusia, anggaplah posisi saya itu merasa nggak pantas berada di posisi tertentu dengan posisi saya saat ini. Saya harus melakukan peran yang saya ngerasa nggak pantas. Nah, bukan berpindah peran kan gitu. Yang ingin saya tanyakan kan, saya melihat dari Mas Abrang juga di posisi seperti ini, ada teman-teman Maiyah ini kan tanggung jawabnya luar biasa. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana Mas mencari titik temu antara kesiapan diri dan tanggung jawab? Karena saya merasa pernah di posisi itu dan sedang di posisi itu juga, kan gitu. Ketika saya beralih peran, saya ngerasa kok aku koyoknya nggak pantas deh, ada yang lebih bagus dari saya gitu. Itu yang pertama Mas Abrang. Lalu yang kedua, ini terkait tentang masalah sains Mas. Kalau teologi itu kan erat tentang masalah keimanan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah bisa menemukan korelasi antara neuroscience dengan teologi tentang eksistensi Allah, eksistensi Tuhan, ya kan? Karena kok setiap saya membaca tentang masalah neuroscience, filsafat atau yang lain sebagainya terpisah, kan gitu. Apalagi mungkin Mas Abrang bisa memberitahu saya atau kita semua, apakah ada mungkin scientific yang memang percaya tentang eksistensi Tuhan. Ya mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Aufa. Selanjutnya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Yaya saking Kesamben. Niki kula badhe napa nggih? Bertanya sekaligus napa menceritakan kegusaran. Umur saya niki 26. Nah niki kanca-kanca kula niki do rabi ngoten. Lah, sik tare sik ben dirampungno sik. Rabi. Kula niki kan mulai gusar to Pak. Terus dengan keadaan cah-cai do rabi. Nah, tapi nyedeki cah-cah wedoki WA pisan pindho diblokir to Pak. Lah kula niki kan nggih, maksudnya nggih mboten bocah polos-polos banget ngoten apa install micet maneh ngono aku. Lah kula niku
umpamane nggih sakniki nggih, tapi umpama kebutuhan rabi niku nggih alah sak kecekele umpama nek ditakoki wong, tapi nek saking kula piyambak menawi nek badhe oma-oma umpamane menikah ngoten tujuane apa nggih ketingali nafsu mawon ngoten lho Pak. Lah niku wau kan rembakan ibadah niku wau napa abdi posisine dados hamba, dados lah menawi saking napa nggih saking pamas kados mekaten niku umpamae kula nggih kados mencari-cari napa nggih ilmu tentang pernikahan niku wau gandenge kalih kan enten nggih napa beberapa dawuh-dawuh ngenten nikah nggih termasuk ibadah kados mekaten. Kirang langkunge kados mekaten. Ya, KUA di KUA. Oke ya. Tak seumur 26, gurung 50 ya. Bener kan, sik 26, sik 26. Sik iso tuku sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari Brebes, Jawa Tengah. Nah, ini sebetulnya saya ingin bertanya kepada Mas Abrang. Kebetulan kan bulan haji Mas Abrang ya. Jadi saya ingin bertanya masalah ibadah haji karena terus terang saya tidak paham tentang haji karena belum pernah ke sana. Kalau masalah syahadat, kan saya sudah syahadat. Kalau sholat sudah sholat, walaupun jarang-jarang. Zakat ya tahu titik-titik lah. Puasa ya nek kuat. Lah haji kan ya apa antriane sakmono tahun. Lah upama sadurunge takut tak cerita sih ya apa Mas Abrang? Cerita pengalaman pribadi, tapi rada lucu. Aslinya gak penting, cuma rada lucu. Pertama saya mengenal Ma'iyah itu kalau ndak salah tahun 97 kalau ndak salah di Keboharan, Mbah Nun itu kali Mbak Novia. Waktu itu saya masih perjaka asli. Saya dari Brebes ke Jawa Timur itu kan merantau, kebetulan saya penggemar Mbah Nun. Sampai keluaran kaset pertama saya beli Menyorong Rembulan 1, Menyorong Rembulan 2, dan Perahu Retak itu saya beli. Tapi kalau bukunya saya nggak senang baca, nggak pernah beli. Singkat cerita pada tahun 2010 begini, saya kan menetap di Krian. Kebetulan ada saudara datang dari Brebes ke Krian dan dia ingin bekerja, berjualan, tapi tidak punya modal. Akhirnya datang ke saya. Dia bilang begini, Cak Dur, sampean duwe ya sepeda nganggur sing kena dikai dodolan. Duwe iku akeh sampean kari milih. Sampean tuku monggo, sampean sewa nggih monggo. Nek sewa waktu iku sedina 2000 nek gak salah. Tapi nek sampean tukun 50.000 gak apa-apa. Akhirnya dekne aku kan durung duwe duit, dadi tak sewa ae. Ya wis sewon digawa nang Temu, Kampung Temu. Kula kan teng jero Kamping. Singkat cerita sebulan kemudian dia datang kepada saya bawa sepeda itu. Cak Dur, ini sepeda sampean tak kembalikan. Lah terus uang sewane ndi? Iki aku gak iso nyewa, bayar sewa. Terus ya apa? Lah ngene Catur, aku ndandani sepeda iki entek 90.000. Dadi sampean kudu bayar aku 90.000. Loh, sepeda iki nek aku dol 50.000 tak kekno. Kok aku dikongkon bayar 90.000? Ya sing ngono PN sepedaku wis timbangane aku bayar 90.000. Wong iki sepedane tak dol iku payu 50.000. Lah terus lho aku kate muli gak duwe duit ya opo Catur. Lah aku gak iso muli lan.
Aduh, nek ngono aku mbayar sepedaku dhewe ngene iki. Akhir sepedaku iku tak tuku dhewe 90.000 digawe ongkosan iku mulih. Iku pengalaman pribadi tahun 2010. Kok ana pengalaman manis sing lucu maneh tak critakno ke bulan depan insyaallah. Dadi akhirnya aku sepedaku tak tuku dhewe, aku yo gak bisa rugi. Lah ini tadi kan membahas masalah ibadah ya. Saya simpel aja. Saya pernah mendengar Mbah Nun berkata bahwa ibadah itu kan dibagi menjadi dua, ada ibadah mahdo dan ada ibadah ghairul mahdo. Ibadah mahdo itu kan jelas syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kan semua kita tahu. Yang ghairul mahdo kan simpelnya begini. Segala sesuatu yang kita lakukan asalkan bermanfaat dan diniatkan karena Allah itu disebut ibadah. Contoh gampangnya tidur. Tidur itu kalau kita niatnya untuk karena Allah itu bermanfaat bagi kesehatan kita, itu sudah ibadah. Jadi kalau kita mau ibadah banyak ya tidur sampai 100 tahun berarti kita ibadah 100 tahun. Itu simpel ya. Wis liyane sampean dolei dhewe ya. Ini saya bukan mengajari ya, saya hanya berbagi pemahaman. Mungkin pemahaman saya terbatas. Kalau pemahaman saya keliru nanti Mas Abrang tolong luruskan ya Mas Abang ya. Iya. Ya intinya kan timbangannya nganggur ngomong lah bene ono manfaatnya kan ngoten sih. Nanti pertanyaannya ada Mas Abrang, pertanyaannya ada. Ini saya belum apa wis entek waktune. Dereng. Khusus sampean sampai jam 3. Tapi dewean. Ini hanya sekedar berbagi pemahaman syahadat. Yang saya pahami, syahadat itu kalau kita apa namanya artikan secara bahasa saja, secara bahasa. Nggak usah jauh-jauh lah. Syahadat itu kan dari kata syahadatun, penyaksian ya. Bahwa kalau kita bersyahadat itu kita menyaksikan bahwa Allah itu ada. Bukan hanya sekedar tahu tapi menyaksikan. Menyaksikan itu dengan hati, tidak dengan mata kalau menyaksikan Tuhan. Lah manfaatnya apa kalau kita bersyahadat menyaksikan Tuhan? Berarti kita kan bersama Tuhan. Logikanya wong bersama bos saya gak kurang mangan, apa maneh bersama Tuhan. Lah kalau kita hidupnya tidak bahagia, berarti syahadatnya masih dipertanyakan, harus diperbaiki. Jadi ending syahadat itu adalah ketenangan. Kan Allah sudah bersabda, ala inna bidzikrillahi tatmainnul qulub. Eling tok loh atine wis tenang. Apa maneh bareng karo Gusti Allah. Jadi kalau uripe ora tenang itu berarti syahadatnya jadi ya ditandani rek. Iku pengertian dasar dari syahadat. Aku eling dawuhe Mbah Nun iku kan ngoten sih, bahwa ala inna bidzikrillahi tatmainnul qulub itu di situ Allah menempatkan diri sebagai pihak kedua. Kalau Allah menempatkan diri sebagai pihak pertama, maka harusnya dia bersabda ala bidzikri tatmainnul qulub. Ingatlah kepadaku. Maka tapi di situ Allah memposisikan diri sebagai pihak kedua. Ingatlah kepada Allah. Berarti kan seolah-olah yang bicara bukan Allah. Saya ingat dawuh Mbah Nun ngoten iki boten kula sing sanjang tapi Mbah Nun. Kula ngelingaken mawon. Dereng pun telas waktune. Terus ya. Nggih, titik kas. Oh, langsung. Jadi bersambung bulan meni. Nah, titik kas langsung takok ya. Langsung bertanya kepada Mas Abrang. Mas Abrang. Pertanyaan ini. Iya, langsung pertanyaan. Soalnya kan kait syahadat durung salat zakat puasa sih. Langsung pertanyaane. Nggih, niku sing syahadat nggih. Salat poso wulan ngarepe. Nggih. Sing ngetan Mas Abrang. Kalau ibadah itu kan tidak ada masalah.
syahadat, sholat, zakat. Lah nek haji iki kok ono masalah ya apa iki Mas Abrang? Ono haji ilegal, ono haji antrian panjang, ono wong ketipu. Iki kaya sepurane aku mohon maaf kepada semua kaum muslimin dan para ulama, barangkali saya dalam memahami haji keliru ya. Kok iso Gusti Allah tidak memperhitungkan akan terjadi seperti ini, ngoten lho. Antrian sampai panjang sampai kapan? Lah nek wong sugih transportasi tambah cepet, mampu kabeh, engko sampai kapan perluasan iku? Kapan marine? Lah terus nek muter diambano sampai notok laut, kok ya apa iku? Terus ya apa ya ibadah haji iki? Kok liyane ibadah kok gak ono masalah lho. Tapi nek ibadah haji kok maaf ki para ulama ngapunten. Kok kaya semrawut ngoten lho ibadah haji iku. Lah niki ngoten mawon Mas Abrang. Ngapunten kula mboten paham masalah ibadah haji niki terutama kepada para habaib, para ulama kula nyuwun ngapunten. Aku yo njaluk penjelasan kepada Mas Abrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang domainnya Mas Abrang, pertanyaan tadi memang domainnya Mas Abrang. Mbak, nggih. Ya. Sampean masalah haji? Ya, mboten. Apa langsung jodoh? Niku wonten umur Lah iya, 26. langsung jodoh usia 26. Kula sampun wonten tapi nggih Wow. dereng ditemokaken wonten. Lagu itu sing cocok apa iki lagu itu sing cocok iki? Sepurane Mas yo, sepurane wis ana, sepurane. Mbak, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya untuk sak kerso mangke dijawab Gus Abrang dan Bapak Saiful sak kerso. Pertanyaannya adalah Asmane? oh nggih, Nggih. hamba Allah. Hamba Allah nggih. Berarti alamatnya tentanai Gusti Allah nggih. Nggih leres. Oke, jadi pertanyaannya adalah ngenten. Ya napa kula Kan. sebagai hamba Allah tak ngrungokno. Oke. Saya pernah mendengar salah satu podcastnya Gus Abrang itu pernah menerangkan terkait brainstorming pendidikan, bahwasanya pendidikan kita itu kalau masyarakat barat itu lebih keluar dan masyarakat timur itu lebih ke dalam, yaitu pencarian makna. Dan ini tadi sangat berkorelasi dengan apa yang sudah disampaikan terkait kesadaran, yaitu kan suatu hal yang fundamental, suatu hal yang ada di dalam. Nah, hanya saja saya merasa sedikit ada apa nggih? Ada kegelisahan itu seperti ini, Gus. Kalau kita berbicara bahwa ibadah itu adalah suatu kesadaran. Nah, setiap manusia itu kan memiliki kesadarannya masing-masing. Dan manusia ini adalah makhluk yang absurd, yang tidak bisa terbaca secara saklek wonten nggih. Nah, lantas bagaimana cara kita itu mengetahui yang pertama, bagaimana kita itu memiliki suatu definisi atau suatu napa nggih? Suatu boten makna. Kayak suatu suatu definisi atau suatu hal yang kita ini bisa meyakini bahwa itu adalah suatu kesadaran. Paham napa mboten ya? Maksudnya bulet. Bagaimana cara kita itu agar mengetahui batasan. Paham apa? Dengan soalnya kan kula kan bulet sih Pak. Kula pater mboten paham. Kan perempuan kan terusnya bulet nggih. Ya. Nggih. Saya ulangi lagi nggih. Maksudnya adalah bagaimana kita sebagai manusia yang absurd ini yang memiliki kesadaran masing-masing, kita
kita bisa memiliki pengetahuan untuk menentukan apakah kesadaran kita ini adalah kesadaran yang benar-benar kita yakini dan apakah merupakan kesadaran yang benar-benar tepat. Karena ngapunten saya di Komnas Perlindungan Anak itu bertemu dengan beberapa kasus yang membuat saya itu seperti gelisah. Gelisahnya gimana? Lah ini kok katanya orang yang harusnya punya tanggung jawab ini, tapi kok ternyata apa nggih di dalam implementasinya sistemnya seperti ini dan itu dilakukan secara kontinu. Berarti kan itu kan sudah suatu kesadaran sehingga sudah menjadi habit seperti itu. Niko, dan yang berikutnya adalah bagaimana dengan orang yang dalam hidupnya itu perannya, misal peran sebagai ayah. Kalau secara standarisasi masyarakat atau standarisasi hukum maupun agama itu kan ayah itu kan menafkahi dan sebagainya. Tapi ada satu case di mana ayah ini tidak pernah menafkahi keluarganya, tapi beliau itu mengejar spiritualitas. Nah, katanya ibadah itu harus sesuai dengan peran. Tapi kok ada beberapa situasi atau beberapa case yang menurut standar, entah itu standar masyarakat, agama atau budaya, itu kok tidak sesuai dengan peran yang seharusnya. Nah, seperti itu. Terima kasih, ngapunten kalau bulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk hamba Allah. Alhamdulillah. Pulangnya ke langit tuh. Guyon dong Pak, guyon Pak, ojo dijawab Pak, ruwet apa. Oke, guyon pun mboten. Aman. Monggo Mas Saiful respon dulu. Nggih, Pak Saiful. Atau Mas Abrang langsung Mas Abrang. Yang kayak terakhir ini mungkin ya. Sebelum saya menjawab yang pertama, perlu dicatat ini tadi ada yang harus diklirkan karena konsepnya ini sangat penting. Habit itu sama sekali bukan kesadaran. Justru habit itu semakin jauh dari kesadaran. Arahnya berlawanan. Semakin Anda mengikuti habit, semakin Anda bukan berjalan karena kesadaran. Manusia itu makhluk habit dan intinya itu. Nanti kita masuk ke situ, tapi ini daripada saya lupa karena ini poinnya sangat penting. Karena habit itu arahnya ke utara, kesadaran itu arahnya ke selatan. Sama sekali berlawanan. Hewan itu hidupnya pakai habit. Kesadarannya sangat rendah. Artinya manusia yang hidupnya hanya karena habit, itu kesadarannya pasti rendah. Ya, jadi ini nanti kita bahas lebih dalam. Itu konsep kunci yang harus. Nanti kalau saya lupa mohon diingatkan. Kita mulai dari Masnya yang pertama itu tadi. Ada 2 pertanyaan kalau enggak salah. Merasa tidak pantas pada sebuah posisi, dan yang nomor 2 adalah sesek iki orang nyamuk iki ra mati-mati tolong, Mas. Oh, sanyo. Oh, nyamuk, salah berarti kupingku. Apa? Satu lagi adalah Tuhan neuroscience itu tadi. Oke. Pertama, saya akan mencoba merespon pada posisi yang Anda merasa tidak pantas. Lagi-lagi balik, mari kita pakai fondasi pelajaran sebelumnya. Ketika Anda dalam sebuah posisi, pertanyaan saya, apakah Anda memposisikan diri Anda sendiri ataukah ada kekuatan yang lebih besar memposisikan Anda pada sebuah posisi? Biasanya orang berubah posisi itu karena dimandati. Karena dimandati entah oleh atasan, kalau ke atas lagi artinya Tuhan mempercayakan Anda pada sebuah posisi. Anda pada sebuah posisi itu bukan keputusan Anda. Artinya yang percaya pada Anda bukanlah Anda. Yang percaya pada Anda adalah yang memberi posisi Anda. Artinya ketika Anda ditaruh di situ, Tuhan percaya sama sampean. Kalau kemudian Anda nggak percaya sama diri Anda, berarti Anda juga nggak percaya sama keputusan Tuhan. Artinya sudah, Anda diletakkan pada sebuah posisi yang perlu Anda tanyakan bukanlah apakah saya pantas di situ. Karena Anda ngomong pantas nggak pantas, Anda juga bukan yang buat keputusan kok. Yang membuat keputusan Anda pindah posisi adalah keadaan dan Tuhan mengizinkan.
Artinya Anda diletakkan pada sebuah posisi untuk mengisi posisi tersebut. Kalau Anda merasa tidak pantas, belajar. Kalau Anda merasa tidak mampu, kembangkan diri. Karena bukan berarti posisi Anda itu tujuannya untuk keluar. Kadang-kadang posisi Anda itu tujuannya untuk ke dalam. Salah satu contoh, apakah ada orang yang mau punya anak, itu dia merasa posisinya sudah siap jadi bapak? Belum tentu. Tapi posisi punya anak itu sangat penting pada pertumbuhan diri. Karena biasanya hanya dalam posisi itu dia merasakan sebuah keadaan di mana dalam hidupnya ada orang yang lebih penting daripada dirinya sendiri. Itu proses pendewasaan yang luar biasa. Karena dari kecil, lihat anak kecil, yang paling penting di dunia itu dirinya sendiri. Udah, lainnya nggak penting. Makan sekarang, mainan sekarang, nggak dapat nangis. Gede sedikit, dia mulai bisa memaklumi sekitar, tapi tetap yang paling penting dirinya sendiri. Pengen punya pacar, nembak nggak diterima. Chatting, di blog ini wis jelas mas, di blog itu wis jelas harus pindah. Sing luwih soro meneh iki wis centang biru ra diwaca-waca, ora dibales-bales kuwi lara jane piye to iki. Tapi artinya itu sebuah punya anak itu bukan hanya Anda bertanggung jawab tapi juga kesempatan untuk tumbuh yang luar biasa. Karena Anda masuk pada sebuah posisi di mana ada yang lebih penting dari diri Anda. Itu posisi yang monggo Anda cari. Itu posisi di mana Anda pendewasaan luar biasa. Ketika Anda sudah berani memberikan nyawa kepada sesuatu di luar diri Anda. Itu tingkat kedewasaan yang loncatnya luar biasa. Sehingga Anda dipaksa posisi itu sama Tuhan untuk punya anak. Karena kalau nggak dipaksa, megah. Yang paling penting ya aku tetepan, terus-terusan kan gitu. Makanya dipaksa, didorong dari dalam, Anda cinta sama anak Anda sampai berani berkorban. Kan gitu. Nah begitu juga dalam ketika Anda diletakkan pada posisi pekerjaan atau posisi tanggung jawab. Loh ini duduk urusanku, ini urusan yang nyuruh. Yang nyuruh yang mempercayakan, saya berusaha semaksimal mungkin tidak mengecewakan yang nyuruh saya. That's it. Jadi sadar posisi. Udah, bukan kita yang menentukan kok. Anda nggak penting ngerasa siap atau nggak siap. Yang nyuruh percaya Anda pegang itu. Artinya Anda diberi kesempatan tumbuh, diberi kesempatan untuk bermanfaat. Wes gak usah dipikir siap atau gak siap. Karena kalau mau objektif tidak ada satu orang pun yang siap untuk apapun. Wes, gue siap apa? 1 menit kemudian yang terjadi nggak tahu kok. Siap, gak ono sing siap. Berani nanggung, dah. Oh, nggak bisa dilepaskan kok, gitu ya. Oke, nomor 2 tentang apakah ada hubungan neuroscience dengan Tuhan. Ini agak susah ngomongnya, karena gini, mohon maaf. Keberadaan Tuhan itu dianggap sebagai fakta objektif. Paham maksud saya? Keberadaan itu seperti lampu, fakta objektif, semua bisa ngelihat. Kata siapa itu fakta objektif? Peraturan siapa yang bikin bahwa itu fakta objektif? Fakta sederhana, kita ambil premisnya. Kalau Tuhan maha dan Anda bisa memahami yang maha, artinya yang terbatas bisa memahami yang maha. Nggak masuk akal. Artinya memang kita tidak paham. Dan teologi itu masuk pada area spiritual. Apa sih spiritual? Coba kita terjemahkan, apa sih spiritual? Ada 3 kategori. Ada mind, body, and spirit. Akal, badan, dan spiritual. Badan itu apa sih? Fisik yang bisa kita pegang, yang bisa kita amati, yang bisa kita saksikan. Terus kemudian apa sih akal? Akal itu yang bisa mengolah barang abstrak yang bukan di fisik. Kalau ngomong kursi fisik, Anda ngelihat kursinya. Kalau Anda ngomong kursi pakai mulut, ini di akal nih kursinya. Karena Anda paham bahwa konsep kursi tidak harus selalu ada kursi. Oke ya? Artinya ada body, ada mind. Spirit apa? Ide itu akal. Anda ngolahnya pakai akal kok. Penerjemahannya gampang, spirit itu. Yang bukan fisik, yang bukan akal. Kan gitu, karena kita tidak bisa
Setiap kita mencoba mengakali apa itu spiritual, itu akal jadinya. Kita hanya bisa pakai definisi negatif, yang bukan fisik, yang bukan akal. Bagaimana kategori yang bukan fisik dan bukan akal harus dibuktikan dengan parameter fisik dan akal? Gak make sense. Gak masuk akal itu sendiri. Artinya yang menyaksikan Tuhan itu tidak fisik, tidak akal. Akal dan fisik hanya bisa melihat gejala. Sains itu jelas belajar tentang fisik pakai akal. Sehingga pembuktiannya bisa kita pakai akal bersama, kita buktikan fisiknya bersama. Spiritual mau dipakai fisik, akal, nggak bisa karena dia bukan fisik dan bukan akal. Oke. Gimana dengan neuroscience hubungannya dan seterusnya? Rasa juru-juru neuroscience. Neuroscience juga mempelajari fisik, pakai akal, teori, modeling kan gitu. Sekarang gini, zaman dulu ndelok bledek itu bukti dari Tuhan. Betul nggak? Salah atau enggak? Sekarang salah. Kata siapa? Kenapa saya itu salah? Karena Anda merasa tahu proses bledek itu terjadi. Karena merasa Anda tahu prosesnya kayak gini, berarti itu bukan Tuhan. Artinya, orang bisa membuktikan Tuhan secara pribadi kalau dia di luar pengetahuan dia. That's it. Aku nggak tahu itu Tuhan. Nggak masalah. Tapi kemudian pasti dibantah sama orang-orang sains, itu namanya God of the gap. Kalau kamu nggak tahu, kamu omongkan itu Tuhan. Setelah kamu tahu, kamu ngomong itu bukan Tuhan. Iya, ya memang kayak gitu. Karena kita mengkategorikan sesuatu yang kita tidak tahu, itu artinya, itu areanya Tuhan, wis gak paham, Tuhan wis gak terbatas. Area tidak terbatas itu Tuhan. Siapa yang punya hak untuk menyalahkan itu? Tuhan itu realitas personal, bukan realitas komunal. Orang boleh kok percaya sama Tuhan karena kalimat bapaknya, boleh. Percaya banget sama bapaknya ngomong Tuhan itu ada, anaknya percaya. Itu kriteria untuk anaknya. Tapi untuk anak yang lain, yang ini bukan bapaknya, dianggap omongan wong edan. Apakah omongannya salah? Untuk orang yang berbeda bisa menjadi benar, bisa menjadi salah. Sorry, aku rodok muter-muter. Tapi intinya gini, pembuktian Tuhan itu tidak bisa pakai parameter akal dan parameter fisik. Karena Tuhan sendiri hadir tidak di fisik dan tidak hanya hadir di fisik dan di akal. Tidak hanya, saya ngomongnya tidak hanya. Karena itu juga emanasi dari spiritual. Kita tahunya spiritual, dunia spiritual. Kenapa disebut sebagai dunia spiritual? Karena bukan di akal dan bukan di fisik. Kalau kita mencoba memahaminya pakai akal, itu bukan spiritual. Cuman kita coba terjemahkan pakai akal. Tapi bukan yang asli, kan gitu. Nah, artinya kalau kita tahu gitu, sains sendiri mengakui, misalnya dari sudut pandang yang objektif ini, dari sudut pandang akal dan dari sudut pandang fisik, mari kita teliti ini. Fisik punya limitasi atau tidak? Wadak ini ada limitasi, ada batasnya, ada yang di luar fisik, kan gitu. Oke. Akal punya limitasi enggak? Punya, tapi limitasinya beda sama fisik. Anda di sini ngomong fisik besok mau ke Mekah, fisik susah. Akal gampang enggak? Anda membayangkan di depan Ka'bah, Anda dengan Ka'bah sudah. Tapi otak juga ada limit. Paham ya? Sains mengatakan gini, sains bukan mengatakan ya, sains itu ada gini, yang tidak terjangkau oleh fisik, tidak terjangkau oleh akal, disebut yang tak terbatas, disebut unobservable world, dunia yang tidak bisa diobservasi. Istilahnya enggak pakai Tuhan, istilahnya kita enggak paham. Tapi coba lihat definisi spiritual dan definisi Tuhan. Tan kinoyo ngopo? Yang kita tidak paham. Artinya gimana kita membuktikan Tuhan? Selama kita sadar limitasi kita, artinya Tuhan pasti hadir.
Karena dia berada pada sesuatu yang kita tidak paham. Sudah selesai. Tuhan di mana? Karena saya masih punya tidak paham, berarti pasti Tuhan ada. Paham nggak alur logika ini? Paham ya alur logikanya ya? Jadi memaksakan kriteria, memaksakan membuktikan Tuhan dengan sains, dengan cara sains, itu seperti memaksakan untuk apa ya? Untuk masak sapi pakai korek, nggak pas. Apa mungkin analogi saya nggak enak nih, saya belum menemukan analoginya. Tapi Anda nggak bisa memaksakan pakai kriteria tertentu dong. Kalau kamu pengen membuktikan Tuhan, pakai kriteria yang mengenalkan konsep Tuhan, bukan pakai kriteria yang tidak kenal sama Tuhan. Nggak masuk akal logikanya gitu. Masuk pakai kriteria aku, seperti orang gini. Wah orang itu apa namanya naik pesawat kok mau ekonomi terus, kan capek. Loh, kamu jangan mengukur dia pakai kriteriamu. Bagimu kriteria, duitmu akeh, numpak ekonomi itu jadi capek dan nggak masuk akal. Bagi dia yang melakukan duitnya cukup nggo ekonomi, wis seneng banget karena sudah bisa naik pesawat. Ukuran bahagia pun relatif, ukuran benar salah pun relatif, tergantung kriteria mana yang dipakai. Nah ini kadang-kadang kita ngobrol itu tidak teliti terhadap kriteria. Benar dan terus itu sama sekali berbeda. Mohon maaf. Benar dan kebenaran itu beda. Ini konsep yang agak tipis ini. Benar dan kebenaran. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu benar atau kebenaran? Tahu dari mana itu kebenaran? Absolut, kata siapa? Oh, aku salah ngei 1 tambah 1. Karena itu konvensi. Di dunia matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 itu konvensi. Bantahan aku rapopo belajar matematika saja. Dan itu konvensi apa sehingga kalau yang ramai Terence Howard itu karena dia tidak paham konvensi bahwa itu konvensi. Oke, sorry. Saya nggak pakai contoh itu. Gini, makan babi itu benar atau salah? Salah. Enggak makan babi, itu benar atau kebenaran? Benar. Kebenarannya apa? Biar kita diskusi. Ora dawa-dawa iki. Aku ngerti wis mulai mulek iki. Wis mulai mulek iki, ora enggak panjang-panjang. Gini aja, tak kat aja ya, apa men rada dawa. Benar itu selalu butuh tolak ukur yang lain. Makan babi itu salah. Tidak makan babi itu benar. Kalau kamu ikut Islam. Ada parameter lain nih. Dan pengen masuk surga. Ada tambahan lain parameternya. Kalau kamu pengen masuk neraka, makan babi menurut Islam, itu benar. Paham nggak? Karena tujuannya masuk neraka. Artinya benar nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus lihat tujuannya, lihat tolak ukur yang lain. Bahkan makan babi yang nyolong dari tempat anak yatim, yang lahirnya dari bapak haram, itu lebih cepat lagi ke neraka. Golek babi, peternakan anak yatim misalnya gitu. Tapi kalau kebenaran itu tidak perlu tolak ukur yang lain. Kebenaran dia berdiri sendiri selesai. Pohon, kata pohon itu kebenaran. Kata pohon itu benar. Kata pohon, bukan pohonnya ya. Kata pohon itu benar karena kita setuju yang bentuknya kayak gitu itu namanya pohon. Benar ya? Kalau saya ngomong sepatu itu salah. Itu benar, tapi pohonnya sendiri itu kebenaran. Kenapa? Karena dia mau disebut pohon, mau disebut sandal, mau disebut kere, unyeng-unyeng, gak peduli dia, ya dia tetap seperti itu, kebenaran itu, udah. Jadi kebenaran itu berdiri sendiri. Jadi kita perlu membedakan konsep itu karena Tuhan terletak pada kebenaran, bukan pada benar. Tuhan ya ada, ya Tuhan sebagai eksistensinya ya
Gimana sih kita tidak bisa membuktikan, hei kere, kowe tidak bisa membuktikan, kowe wingi ngentut ping piro lho arep membuktikan Tuhan. Kamu tidak bisa membuktikan jumlah rambutmu loh, mau membuktikan Tuhan. Kita tuh makhluk limitasi. Dan mau pakai apa? Mau pakai sebuah kriteria yang kita buat sendiri untuk membuktikan yang maha. Itu gak make sense. Sehingga jembatannya iman. Wes. Kalau kamu masih punya ketidaktahuan, kamu beriman, mari kita mengkategorikan ketidaktahuannya itu menjadi sebuah nama yang namanya Allah. Wes. Kalau diteliti lagi kemudian, sebenarnya yang kita tahu juga kita tidak tahu loh. Lebih banyak yang kita tidak tahu daripada kita tahu. Lama-lama, loh kok Tuhan di mana-mana ya? Lama-lama kita kok tidak tahu apa-apa ya? Artinya Tuhan hadir di mana-mana. Tapi itu proses ya, proses pencarian. Tapi sambungannya gitu ya. Saya bukan side step ini. Saya bukan tidak mencoba menjawab atau berkelit ini. Tapi karena fundamental cara berpikir dan klasifikasinya wes salah. Jadi nggak bisa diteruskan, itu kudu di breakdown dulu gitu ya. Oke, saya ke berikutnya. Mas, Anda 26 belum rabi. Oke, masalahnya bukan Anda belum rabi, masalahnya Anda adalah karena Anda milih. Loh, nek orang nggak milih, Anda nginstal micet itu udah banyak tempat yang motok rabi. Nek gak milih, masalahnya kon milih, ya toh. Nek masalahnya jadi bukan rabi, masalahnya sampean milih. Nek sampean ora milih, gampang rabi, golek rondo-rondo tua, gelem rata rabi gelem mesti wis. Wah, akeh sing gelem meruk sampean. Masalahnya sampean milih sing sampean gelem, ngono tok lho. Ya, artinya oke. Kalau Anda lebih memberatkan, kan jadi ada dua titik berat nih. Titik berat rabinya atau titik berat milihnya. Aku ra milih, sing penting rabi, gampang. Jajale sisi-sisi nang picat. Gelem rabi ra, gelem rabi lah, gelem rabi ra, gelem rabi ra. Golek nang kampungmu rondo-rondo sing wis tuwa atau perawan-perawan tuwa tak tembungi. Saya yakin Anda milih 10 aja mencoba 10 aja, paling enggak salah satunya ada yang mau. Nek titik beratnya rabi. Kalau titik beratnya milih, strateginya lain. Kalau strateginya milih, upgrade diri Anda agar pantas untuk milih. Kan ngono? Ya. Ojo sampai daerah bales apa jenenge? Orang bales chat apa ngeblok. Mungkin kue mambu misalnya. Atau mungkin kue jujur. Ya mungkin atau gimana? Artinya Anda harus jadi bisa lebih dipilih juga sama yang Anda pilih, kan gitu. Mari di-upgrade. Apa yang bisa di-upgrade? Bisa sifat-sifatmu, bisa kapasitasmu, bisa penampilanmu, bisa yang paling efektif sebenarnya mengupgrade isi ATM-mu. Akeh sing milih nggak mesti. Kan Mas, jadi urusan rabi. Oke. Jadi Anda sudah punya keresahan, oke. Itu langkah pertama. Setelah keresahan, di breakdown. Keresahan ini kenapa sih? Sebabnya apa sih? Wah, saya orang rabi-rabi ya. Oke, bener po urusannya orang rabi itu ngopo? Karena kue kudu milih bojomu atau urusan rabinya yang titik beratnya. Ternyata sekarang kita ketahui bahwa kue rabi ora waton rabi. Nah, sugih ra apa-apa sing penting ayu, kan ngono. Enak. Ya, ayu ra apa-apa sing penting sugih. Oke, punya pilihan. Berarti loh kok aku belum ketemu ya yang saya pilih. Oke, ini kan persetujuan dua belah pihak. Mungkin orang yang seperti itu belum merasa kamu adalah bagian dari pilihannya. Artinya upgrade dirimu, kan ngono to? Sip. Wis aman iki jawabannya iki. Aman to? Malah PR to? Nek arep cepet ya kuwi cepet mulya. Ono carane. Anda datang ke lokalisasi, cari yang paling tidak laris. Anda rabi. Anda tidak hanya menikah atas perintah Tuhan, tapi juga mengangkat si wanita dari lembah nista.
Ora mung rabi, mulya rabine. Gelem ora. Atine siap gak? Tapi apa untung ora banggil dek nek banggil oke Mas saya lakukan tapi saya harus riset survei dulu kira-kira berat di lokalisasi. Saya sudah 2 tahun muter-muter lokalisasi ternyata kriterianya dawa rek. Enggak aku ajari ya micet ki apa ya. Oke, berikutnya tentang aduh haji mate aku ki ya urung haji aku ora iso jelaske. Tapi sepemahaman saya begini, tadi kan masalahnya kok haji kita dadi ruwet toh. Kok tata kelolanya dadi mumet toh. Pertama, apakah yang nyuruh salah? Tadi kan asumsinya gitu, Gusti Allah mosok ora paham ngongkon-ngongkon dadi ruwet ngene iki. Oke, berarti Gusti Allah tidak cukup pandai untuk membuat sebuah perintah yang bisa sustainable. Pilihannya itu. Atau kita tidak paham sebenarnya apa yang Tuhan ketahui yang kita tidak ketahui. Kalau saya memilih pilihan kedua itu, kayaknya Tuhan punya rencana loh terhadap ibadah yang model haji ini. Karena melibatkan orang banyak, ibadahnya bukan hanya yang haji, tapi ibadahnya juga yang ngurus haji. Artinya itu untuk membuat haji menjadi sustainable dibutuhkan tidak hanya niat ibadah dari satu orang, tapi niat ibadah komunal, kolektif dari sebuah society. Kalau sekarang ternyata belum beres, artinya manusia belum cukup dewasa untuk bisa meletakkan ibadah haji lebih besar dari dirinya sendiri. Sing problem sapa kira-kira? Ya menungso, karena belum sampai pada posisi itu. Apakah salah? Belum tentu salah. Mungkin kita hanya belum cukup dewasa sebagai komunal. Tapi paling enggak dalam hidup kita nambah umur setahun lah dari kedewasaan komunal. Nanti akan diteruskan oleh generasi berikutnya. Nah aku percaya rawani bantah Gusti Allah. Mungkin Gusti Allah lagi opo pas lagi ngei perintah iku monggo lah kula mboten ngertos ngetutke wae. Sampai sekarang saya juga belum haji. Mbuh ya ngono lah. Wong apa jenenge? Ke Mekah pertama itu saya karena diajak simbah. Dan mendarat di sana, berinteraksi di sana, kesimpulan di otak saya tidak akan pernah mau ke sini selamanya kalau bukan karena perintah Nabi. Panas, ketemu wong Arab. Ngono kae to kelakuane wong Arab, kelakuane nek apa jenenge? Penjaga-penjaga ngono kae galake iki nyebai ngono kae. Ada kejadian anakku ditawar barang. Aku nggawa anakku ditakoni wong Arab, harganya berapa? Boleh tak bawa pulang ndasmu iki. Paling guyon ya, paling guyon. Tapi intinya iki gelem nglakoni nek ra sing ngongkon Nabi sareng Gusti Allah gah mangkat iki aku intine ngono wae. Tapi mungkin itu juga tes dari Tuhan bahwa kamu bisa melewati ketidaknyamananku demi perintahku atau tidak. Itu personal mungkin aja. Alhamdulillah untuk teman-teman yang punya kangen untuk haji. Aku sampai sekarang belum ada kekangenan untuk haji. Sik ra masuk akal ruwete ya Allah, kudu rebutan dan masih banyak yang ingin haji ngantrinya sampai 6 tahun ngono ki barang. Nek aku ora iso ngilang Jumatan nang Mekah aku ora haji aku. Suatu hari nek aku haji berarti aku ora nggo visa. Wah, rono. Bril, proposal lho iki. Oke. Yang terakhir tadi tolong saya dirangkum lagi. Oke, ya. Catatannya gimana? Habit dan kesadaran. Dua hal yang tidak bisa ketemu. Bagaimana memahami bahwa itu benar-benar kesadaran. Terus daripada aku salah. Mohon di refresh lagi. Mbak, baleni. Cek. Bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah sesuatu itu adalah kesadaran yang tepat yang patut kita yakini. Dan yang kedua adalah bagaimana jika seseorang itu berperan tapi tidak semestinya standarisasi masyarakat atau budaya atau agama. Seperti tadi kasus bapak yang harusnya menafkahi tapi tidak menafkahi keluarganya sama sekali, tapi beliau fokus beribadah.
Oke, aku sing keloro sik ya. Yang pertama tadi agak panjang ini. Yang kedua, bagaimana orang tidak seharusnya? Siapa yang punya hak untuk mengatakan seharusnya? Persetujuan komunal. Yang kedua. Iya, yang kedua. Bapak seharusnya menghargai anaknya. Itu rumus sosial. Tapi kalau hubungannya personal, Anda tidak tahu persis detailnya seperti apa mereka. Problem ketika istri dan anaknya tidak setuju dengan keputusan ayahnya. Tapi kalau ayahnya, mereka punya persetujuan, monggo. Kita tidak punya hak sama sekali. Menurut saya seperti itu. Karena kesucian dari keluarga itu lebih tinggi daripada peraturan komunal ataupun peraturan negara. Menurut saya seperti itu. Karena yang perintah bikin keluarga itu Tuhan. Kalau negara Tuhan nggak pernah bikin perintah. Artinya keluarga itu punya independensinya sendiri untuk mereka memutuskan. Kalau komunal mau ikut serta, itu bukan perilaku mereka, tapi memastikan bahwa pada keputusan itu tidak ada yang tertindas. Itu aja. Mungkin pandangan saya tidak populer karena gini. Agak mundur sedikit ya. Sekarang saya tak cerita konsep dulu. Karena kebenaran ini tadi kan perlu sandaran, lagi-lagi kebenaran perilaku kan perlu sandaran. Sandarannya apa nih? Sandaran paling mudah itu adalah komunal, pandangan komunal. Gini loh norma yang benar itu, kan gitu. Kalau mau across time, gini, komunal itu persetujuan perilaku yang dianggap baik oleh komunal tersebut di tempat itu. Tempatnya berbeda lagi. Oke, waktunya berbeda lagi yang dianggap sebagai papa dan enggak papa itu. Yang sandaran pertama adalah norma. Sandaran kedua adalah agama. Karena agama dia yang berlaku across time. Dia konsisten di ruang yang berbeda, konsisten di waktu yang berbeda. Itu sandaran yang diambil dua itu sandarannya. Tapi kadang-kadang para fuqaha menurut saya tidak tepat karena yang dipakai sandaran dalam agama sebenarnya bersandar pada norma. Ini seharusnya fundamennya berbeda. Kenapa saya ngomong sandaran ini? Karena setiap manusia, setiap keluarga itu pasti punya deviasi dari standar. Pasti. Contohnya gini, rata-rata IQ Indonesia katanya berapa? 78,49 kalau nggak salah. Apakah itu berarti semua orang IQ-nya segitu? Kan enggak. Artinya ada standar, ada deviasi sedikit demi sedikit. Itu pola itu yang terjadi juga dengan norma dan keluarga. Ada standar norma dan keluarga ada deviasi sedikit-sedikit. Ini kalau pakai peraturan itu, simbah itu bapak yang tidak baik. Kapan pernah jadi bapakku? Kalimat pertama ketika saya ke Jogja, aku dudu bapakmu, aku bapaknya wong akeh. Itu sama sekali bukan standar. Dan itu tidak sesuai dengan norma. Tapi waktu itu saya juga tidak melawan itu. Dan saya persetujuan kita kayak gini. Gini cara kita membangun keluarga. Kamu tetap bapakku, walaupun nggak hadir, sering metu, jadi bapaknya banyak orang, it's okay. Kita punya relasi sendiri. Nah, jadi menurut saya paham bahwa harus ada standarisasi, bapaknya harusnya gini, tapi pasti ada deviasi dalam setiap keluarga. Asal tidak hilang dari standar normanya, deviasi itu menurutku oke-oke aja, asal tidak terjadi penindasan di dalam keluarga. Gimana cirinya ada penindasan? Ketika ada anggota keluarga yang meminta bantuan kepada sekitarnya. Kalau dia tidak terbuka gimana? Takut dan malu. Itu gunanya komunal untuk memberi keamanan sosial. Ini tidak beres, tidak berani karena tidak ada keamanan sosial. Sekarang misalnya gini, zaman saya kecil, itu anak kecil diasuh oleh komunal. Nggak khawatir orang tua ketika anaknya main ke tetangga, entah ke tetangga yang mana, nggak khawatir karena tahu kalau ada maling, tetangga akan ngeplak DE dan saya sadar bahwa orang tua saya tahu bahwa itu untuk mendidik anak, bukan untuk menyakiti. Nah itu semakin modern semakin tidak berjalan. Sehingga sekarang orang tua agak khawatir ngelepasin anaknya ke tetangganya, ke ruang lingkupnya. Kalau tidak benar-benar kenal, takut nanti malah
diajari yang buruk, terdapat apa namanya, diajari yang enggak dalam tanda petik gitu, ketakutan itu. Kenapa? Karena kohesi sosial terhadap normanya sudah mulai lepas. Kita tidak punya standar pandangan komunal lagi. Yang adalah berdiri personal. Ini fail nih, apa namanya, norma ini untuk diimplementasikan. Kita tidak ada lagi hukuman sosial. Ini sing cukup tua, seumuran saya, 25 tahun gitu ya. Jadi, dulu ketika saya muda, itu kalau ada berita yang hamil di luar nikah, itu langsung bergerak sekampung. Itu jadi hukuman sosial untuk memberi efek jera agar lainnya tidak. Sekarang sepertinya sudah tidak ada apa namanya, hukuman sosial lagi. Telat nyabut, ngono tok mingan. Ora saya. Hamil duluan, pemean, apa sana? Pemean sing ora garing-garing, karo tempe gosong persamaannya apa? Telat ngangkat. Sorry. Ini tidak. Maaf ya. Aku delok rupane cah-cah wis mulai berdasarkan aku sudah dikelingan kuwi, sorry agak belok sedikit, ini tidak standar norma. Tapi paham yang saya katakan ya. Maksudnya bahwa ketika kita selalu harus hati-hati ketika ada kalimat seharusnya. Karena itu sangat mengandung bias tuh. Seharusnya itu siapa yang ngomong seharusnya? Kalau secara negara, seharusnya itu kita cuma setuju pada satu hal. Seharusnya menurut hukum negara. Karena kita warga negara. Seharusnya nggak boleh nyolong. Kata siapa? Kata hukum. Hukumnya siapa? Hukum Indonesia. Kamu sama-sama orang Indonesia. Di luar itu, mohon maaf, nggak ada kata seharusnya. Yang ada hanyalah norma. Artinya, saya ingin mengatakan bahwa pandanganmu benar. Mau orang tua tuh normalnya seperti ini. Walaupun ada arrangement yang berbeda. Nah, cerita nabi-nabi nggak banyak juga nabi-nabi itu yang dalam tanda petik bapak yang ideal. Uripe mubeng-mubeng terus dan seterusnya. Tapi dengan persetujuan keluarganya. Karena paham peran dari si bapak tersebut. Nah, apa namanya, resolve ya pertanyaan itu ya. Maksudnya yang seharusnya seperti apa, seharusnya seperti apa. Seperti itu kok. Misalnya gini, Anda jual beli, seharusnya tuh untungnya berapa? Kan nggak ada persetujuan kedua belah pihak. Kalau udah setuju tanpa ada satu pihak pun yang dipaksa, nggak masalah. Tapi kalau yang satu dipaksa itu jadi masalah kemudian. Itu tidak lagi persetujuan tapi penindasan. Rumus yang sama terjadi juga di keluarga. Kalau nggak semuanya rela, artinya yang terjadi adalah penindasan. Oke, yang pertama tadi, bagaimana, ini harus kompleks soalnya, bagaimana kita mengukur kesadaran, Oke, bagaimana kita itu mengetahui bahwa suatu hal itu adalah kesadaran kita yang tepat? Gini, mohon maaf, itu pertanyaan yang tidak benar. Karena gini, kesadaran kita yang tidak tepat atau tidak tepat itu mengimplikasi Anda punya pilihan terhadap kesadaran. Pada sebuah posisi, Anda tidak punya pilihan kesadaran, itu satu-satunya yang Anda miliki. Untuk Anda bisa mengubah pilihan kesadaran, Anda butuh kesadaran yang jauh lebih tinggi. Dan kalau Anda punya kesadaran yang jauh lebih tinggi, Anda tidak punya masalah dengan pilihan kesadaran. Ada paradoks itu. Artinya, ketika Anda punya sebuah kesadaran, itu bukan, ini kesadaran yang benar atau enggak ya? Anda enggak punya pilihan. Itu satu-satunya yang Anda punya miliki. Kenapa konsepnya seperti itu? Karena kemudian ada di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Artinya satu-satunya yang kita miliki, kita lakukan benar-benar dan berdoa pada Tuhan, kalau salah tolong benerin Tuhan. Jadi bukan pilihan, tapi evolusi dari kesadaran tersebut. Agak susah punya pilihan kesadaran. Otakmu cuma satu, kesadaranmu cuma satu. Satu level ya di situ. Saya nggak ngomong itu benar atau salah. Jangan ngelihatnya dikotomis benar atau salah. Tapi pertumbuhannya di mana sih? Kesadaran anak SD itu tidak buruk. Karena dia memang masih SD. Bukan berarti kesadaran anak kuliah itu lebih benar daripada kesadaran SD. Yang tidak benar adalah kesadaran yang tidak mau tumbuh, itu aja.
Kalau kita ngelihat anak umur 40 tahun tapi kesadarannya masih SD kan kita aneh. Ini wong gede tapi kok nggak bisa handle dirinya sendiri, nggak bisa kesadarannya masih kayak anak kecil gitu kan aneh kita. Problemnya bukanlah kesadarannya, tapi kok tidak tumbuhnya gitu. Oke ya, terjawab ya, apa maksud saya? Monggo. Oke. Ngapunten, untuk yang jawaban kedua yang dijawab pertama tadi itu, ini kasusnya saya alami sendiri dan itu tidak ada kesepakatan antara si bapak dengan istrinya atau sama keluarganya atau sama anak-anaknya. Nah, terus habis itu yang kedua tadi yang dijawab kedua, maksud saya seperti ini, Gus. Kadang itu kita melakukan suatu hal atau kita menyikapi suatu perkara itu kita kan kadang fluktuatif ya. Kadang kita paham harusnya begini, kok harusnya lagi. Maksudnya tepatnya begini atau bagaimana. Hanya saja di beberapa momen itu setelah kita melakukan itu, kita itu kayak iki mau sing tak lakoni bener nggak yo, tepat nggak yo gitu. Jadi untuk kita nanti bisa berpikir secara tepat untuk menyikapi entah suatu kasus atau suatu hal, itu kita agar kita itu mendapatkan kesadaran yang tepat itu bagaimana? Tumbuh. Gini, saya paham maksud Anda. Ketika kita melakukan sesuatu terus kemudian gatel sendiri, ini bener nggak ya tadinya ya? Anda melihat itu sebagai keraguan kesadaran, jangan dibawa ke situ. Lihat itu sebagai opportunity untuk tumbuh. Coba, kenapa ya kok saya punya pertanyaan seperti ini? Di-rewind ulang. Kenapa saya membuat keputusan seperti itu? Ada yang selip atau enggak dan seterusnya. Itu kalau Anda bedah, nanti ketahuan tuh. Oh, gatelku di sini. Karena saya belum mikir komponen ini, misalnya gitu. Atau saya terlalu terburu-buru terhadap ini, mungkin gitu. Tapi Anda perlu pengalaman itu untuk melihat komponen itu. Artinya itu sebuah keputusan bukan yang salah. Itu keputusan yang memberi Anda pelajaran untuk tumbuh kesadarannya. Semua manusia melalui itu, pasti. Tidak ada orang yang lahir langsung menjadi master. Semua orang lahir itu menjadi badut dulu. Salah. Yang menyedihkan adalah dia tahu salah tapi tidak mengupgrade dirinya. Dia tahu salah tapi mengulangi kesalahan terus-menerus. Dia tidak percaya bahwa kesalahan itu tak terbatas. Wes to, nek ono kesalahan bener no, tobato. Masih banyak yang perlu kau tobati di masa depan. Kesalahanmu sih akeh. Perpustakaan selip-selipnya sih akeh. Artinya dilalui dulu itu semua. Kita bukan menjadi benar. Nah, kalau saya frameworknya gitu. Saya tidak mencoba menjadi benar, tapi saya pengen ngabisin semua kesalahan gitu. Akeh banget ini kesalahannya. Karena saya merasa manusia tidak akan pernah sampai pada sebuah kebenaran puncak. Tapi mengeliminasi sebanyak mungkin kesalahan. Entah tempatnya di mana, Tuhan yang memberi izin saya nanti di sana. Kalau saya frameworknya seperti itu. Opportunity untuk belajar, saya melihatnya seperti itu. Oke, yang kedua, ini tidak setuju. Berarti bapaknya tidak seharusnya. Karena tidak mendapat persetujuan keluarga. Ya wis, bapaknya salah menurut keluarga, kan gitu aja. Oh, nextnya apa? Setelah sampai pada definisi itu, bapak kurang bener, keluarganya jadi raberes. Apakah berhenti pada keresahan itu, atau mencari langkah berikutnya? Langkah berikutnya, oke, bapakku tidak bisa diandalkan, sekarang keluarga yang tanpa bapak bisa diandalkan, gimana nih kita untuk survive? Saya kemarin mengatakan di Mocopat Syafaat, Ma'iyah itu fungsinya di mana sih? Kenapa tidak membuat partai, kenapa tidak membuat ormas? Fungsinya di mana sih? Karena ada level pertumbuhan manusia. Pertama tuh keresahan. Kita punya masalah resah. Resah itu butuh didefinisikan untuk bisa di follow up menjadi action yang menjawab keresahan tersebut. Nah kalau sudah jadi action, sudah mau jadi plan of action, itu masuk ke ormas, masuk ke partai, masuk ke perusahaan. Tapi yang mengkonversi dari keresahan menjadi definisi yang jelas, itu siapa? Kan nggak ada tempatnya. Makanya Ma'iyah itu sinau bareng. Itu fungsinya hanya mengkonversi keresahanmu agar tidak menjadi keresahan tok terus menerus. Karena jadi keresahan ramandek-mandek, uripe sambat wae.
Gue itu enggak bener DPR-nya. Oh, juk ngopo? Piye? Terusannya piye? Keresahannya kenapa? Ayo, enggak bener tuh kenapa? Ayo kita petakan problemnya. Kalau kita petakan, jadikan action kemudian untuk memecahkan masalah itu. Kenapa di Maiyah tuh ngomongnya sinau bareng, kita belajar untuk mengkonversi keresahan menjadi plan of action, rencana untuk memecahkan keresahan tersebut. Nah ini aplikatif di sini tadi. Oke, Anda resah, keadaan tidak ideal. Tapi untuk kita move forward harus apa nih? Harus gimana nih? Mungkin kalau dari posisi saya memang terlalu dingin untuk seperti itu. Saya paling nggak seneng terjebak dalam terjebak dalam emosional, ini nggak bener harusnya, ini gini. Terhadap masalah itu gini kok. Saya punya decision tree, bisa dirumuskan itu. Ono masalah, Anda mau memecahkan atau tidak mau memecahkan. Kadang-kadang malas mecahin, oke toh? Oke, kalau tidak mau memecahkan, siap menghadapi masalah itu seumur hidup. Dah selesai, nggak disambat gimana. Siap dihadapi seumur hidup. Oke, kalau mau dipecahkan, bisa dipecahkan atau tidak bisa dipecahkan. Tidak bisa dipecahkan, oke, siap dengan masalah itu ditanggung seumur hidup. Bisa dipecahkan, oke, cabang lagi. Mau memecahkan atau tidak mau memecahkan. Kadang-kadang ada masalah yang bisa dipecahkan, tapi kita nggak mau memecahkan. Paham maksud saya? Jelas ki masalahnya. Utangnya daerah bayar-bayar. Mau memecahkan? Mau. Bisa dipecahkan? Bisa. Gimana caranya? Ditagih ke rumahnya. Mau kamu? Tapi sungkan nih sama bapaknya. Sungkan nih karo. Ning adine ayu ngene ya. Adine ayu iki. Jadi masalah yang memang tidak mau dipecahkan. Kalau memang tidak mau dipecahkan, siap hidup dengan masalah itu selamanya. Wes, kan gitu. Tapi kalau bisa dipecahkan dan mau dipecahkan, ngapain nunggu lama-lama? Udah action aja, gasruk, gabrus. Biar muncul masalah turunan yang akan dipecahkan berikutnya. Loh, berarti hidup masalah terus? Ya iya, itu definisi dari hidup. Apa sih intinya hidup? Intinya hidup kan ngisi kegiatan, ngantri nunggu mati, endingnya kan mati semua. Agar Anda enggak bosan hidup, dikasih masalah terus sama Tuhan. Men gayeng uripmu ki, masalah ya. Men gayeng uripmu, bojomu ngeri-ngeri judi online kae. Ya ayo, diobong. Bar diobong salah kile itu. Terinspirasi dari video klip itu, kudu jane asu aku di WA karo arek-arek. Mas, video klip Anda menginspirasi pembakaran orang mata nih. Yo, bleber tekan aku. Tapi intinya gitu ya. Mas Abrang, mungkin tapi perempuan ini biasanya urusannya struggle sama tidaknya itu mungkin ya. Ya itu mau perasaan atau emosional tadi bahasa sama nanti ya. Bukan gitu, gini. Perempuan itu memang nalurinya bisa mengendus masalah jauh lebih cepat daripada wanita, laki-laki. Belum bisa mendefinisikan tapi ngendus problem ki masalah itu ngendusnya cepet iki. Cepat mengendus masalah. Nek cah lanang iku kuwi ning arep motone wis ora ngerti nek kuwi masalah. Saking pekoke cah lanang iku. Cah lanang iki gobras gabrus ora duwe insting terhadap masalah. Cewek itu kenapa rewel, kakean bulet, rewel dan seterusnya. Karena dia bisa nge-sense masalah. Ini kok ada masalah iki. Biasanya terus ngejak ngobrol cah lanang gitu ta. Nek kowe duwe pacar, cah lanang biasanya gini, wis to masalahe apa to jane? Ngerti ta? Ini kamu nabrak gitu ke wanita, diantil ndasmu mesti. Ngobrol sik to. Bukan karena wanitanya tidak mau bercerita. Mendefinisikan masalah itu susah. Karena yang kita tangkap pertama itu cuma resahnya. Gak enak gitu. Terus kita gelar satu-satu. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Kita gelar dengan bercerita. Cah lanang sabar loh. Aja njuk gendang. Wis to apa to masalahe? Bayar apa piye? Antemi apa piye? Langsung pengennya ngono kuwi wis gasruk pengen memecahkan masalah. Kalau kita sudah bisa mendefinisikan masalahnya, itu sudah 90% tuh memecahkan masalah, tinggal ngelakoni gitu.
Masalah paling susah itu gimana kita bisa melayout terus jane masalahnya apa to fundamennya. Itu perlunya ngobrol, perlunya berdiskusi. Itu sing lanang-lanang kudu siap apa jenenge untuk ngrungokke cah wedok. Kebanyakan wanita itu tidak ketika ngomong masalah itu tidak pengen dipecahkan masalahnya. Pengen didengarkan. Karena dengan dia ngomongin sendiri, lama-lama dia tahu sendiri, oh ternyata iki masalahnya ya. Gue pengen oh iya dek, oh. Ya Masya Allah, iya ya Allah. Aduh, iya bener. Ngono ae, diangon. Tapi ya memang harus diakui, wanita itu butuh 6.000 kata per hari supaya dia bahagia ya. Mengeluarkan 6.000 kata per hari supaya dia bahagia. Nah, iki rumus iki ndang ngono. Monggo. Jumlah mulutnya beda soalnya. Oke. Apa? Astagfirullahaladzim. Ngarep nyambung. Goyanan pekok. Apa? Gitu Mbak ya. Memang laki-laki dan perempuan dilahirkan berbeda dan punya naluri-naluri yang berbeda. Cah lagi pengen gasruk, ayo pecahke masalahnya, sok-sok belum terdefinisi dengan jelas. Nah gunanya Ma'iyah adalah mari kita mengupgrade diri, sinau bareng agar semua keresahan bisa kita pecahkan dengan cara menganalisa, dijelaskan masalahnya apa, dan action. Dan ketika sudah action, monggo mau masuk ormas, monggo mau masuk partai, tapi jelas memecahkan masalah, memecahkan keresahan yang dimiliki oleh diri. Nah, Ma'iyah ambil posisi yang tidak populer, sinau bareng di grassroots untuk belajar mendefinisikan masalah tersebut. Kenapa tidak populer? Karena raiso di duit ke, ora iso dadi apa jenenge kekuatan kepartaian dan seterusnya lah. Tapi memang menurut saya itu yang membuat Ma'iyah menjadi unik. Kalimat yang paling saya senang adalah kalimat dari Cak Priyo Al-Jabar. Ma'iyah adalah kumpulan rambutan protol. Ini kalimat beliau, aku seneng banget itu rambutan protol. Rambutan protolan, itu kumpulan yang Ma'iyah. Arep neng pesantren kurang soleh, arep neng sekolahan kurang pinter, arep gawe bisnis dhewe ra duwe duit. Sapa sing nampung iki? Ya rambutan protolan iki kumpulan yang Ma'iyah. Dan saya sangat senang dengan definisi Cak Priyo Al-Jabar almarhum tersebut. Dan disinilah rambutan protol kumpul bersama mencoba mengupgrade dirinya sehingga bisa memecahkan masalah, bisa menjadi manusia yang lebih baik. Ngaten nggih, ngaten. Malam yang indah ya, aduh. Mas Abrang koyoke ya memang sastrawan, koyok tasawuf temenan, saintis temenan, gak jelas temenan. Tapi yang jelas pendaran ilmu malam iki wakil ya. Neng omah disimpen, digodok, dikelola, bulan meneh sampean luwih pinter, luwih cerdas, masalah aman. Sing jelas Mas Abrang mau ya, kaya ngutip titik. Nek sampean ngerti posisi, sampean tenang dan sampean niku saat tertimpa apapun dalam tertimpa apapun dalam kondisi tenang, itu salah satu ciri-ciri wali. Wali ini Allah. Kira-kira ngono lah, kira-kira. Itu bukan indikator untuk seseorang. Ini tadi saya pengen nyambung di situ. Gimana ciri kita sampai pada sebuah kesadaran yang benar, gitu toh, dan sebuah positioning yang benar. Cirinya itu, kalau kita sudah meletakkan diri pada positioning yang benar, tidak ada lagi kekhawatiran. Masalah tetap datang, utang tetap orang bayar, tetap kangelan yang bayar. Cicilan tetap nunggak, neng hatimu tetap tidak panik karena gue sadar bahwa ini game, dunia ini adalah permainan dan kamu bermain pada sebuah peran tertentu. Monggo Mas Saiful, ojo kajibu. Iya, satu poin. Ketenggengan. Iya, satu poin tadi saya sepakat dengan Mas Abrang. Jadi orang usah mikir kesadaran benar salah. Ya, karena kesadaran itu bukan untuk dikotomi, oh ini kesadaran salah, ini kesadaran benar. Itu pun juga akan pasti kesulitan untuk menemukan parameternya. Sadar sing salah piye, sadar sing bener piye, karena kita cuma hanya diberi satu kesadaran. Nah, kesadaran yang perlu kita tumbuhkan adalah kesadaran untuk selalu melakukan evolusi. Maka doanya jelas, ihdinas sirotol
mustaqim. Setinggi apapun dan semulia apapun kesadaran seseorang, sebenar apapun, itu juga tetap butuh doa ihdinas siratal mustaqim. Jadi harus mengevolusi. Benar salah itu hanya untuk muhasabah saja, supaya dalam kesadaran berikutnya, momentum berikutnya, kita tidak mengulangi kesadaran yang menurut kita tadi salah. Hanya itu aja. Tapi faktanya kita harus evolutif. Yang kedua soal neuroscience tadi, lha yo piye memahami Gusti Allah? Gusti Allah iki, dan Allah paham loh, kita nggak akan mampu memahami dirinya. Allah paham. Seorang mungkin menungso iki paham aku, ngerti hakikatku, orang mungkin kita bisa mencapai itu. Yang paham hakikat sejatinya Allah siapa? Ya Allah sendiri kan. Dan Allah tahu bahwa manusia itu memiliki limitasi tadi. Ya limitasi fisik, ya limitasi akal. Maka cara Allah mengenalkan dirinya, kalau menurut saya, ya harus mengikuti cara Allah mengenalkan dirinya pada kita. Sains itu kan metode aja, metode untuk kita berupaya menemukan Allah. Tetapi untuk benar-benar mampu mengenal Allah, yang sejatinya adalah Allah sendiri yang kenal dirinya, ya kita mengikuti cara Allah mengenalkan dirinya pada kita. Bagaimana caranya? Ya ada di simulasi lafaz. Misalnya begini, Qul katakan huwa. Huwa itu saya, Anda, atau dia. Dia itu berarti ada di sini enggak? Tidak kan, berarti huwa itu kalau dalam biar sing belajar tasrifan itu kan ghaib. Nah, ghaibnya Allah itu nggak bisa dideteksi oleh apapun. Akal gak bisa mendeteksi ghaibnya Allah itu piye. Nah, karena Allah paham bahwa kita tidak bisa mendeteksi kegaiban Dia dan menemukan oh iki Allah, sejatinya Allah kita tidak bisa, maka Allah menyebut huwa Allah. Jadi Allah di situ kapasitasnya sebagai apa? Sebagai asma. Maka benar tadi ala bizikrillahi, duduk ala bizikri, nek bizikri wis kangelan nama dhewe. Jadi kapasitas kita adalah mengenal Allah dari sisi asmanya. Allah kan asma, nama. Bukan sejatinya Allah. Nama dengan sejatinya kan pasti beda. Nama Allah itu bukan Allah itu sendiri. Bukan sejatinya Allah. Allah ngekei jeneng awake dhewe iku jenenge Allah lah. Sing paham awake dhewe Allah ya Allah dhewe. Nah, Allah paham bahwa kita akan memiliki limitasi itu, sehingga lafaz berikutnya coba Anda perhatikan di Ar-Rahman Ar-Rahim, di bismillah itu, makanya disebutnya adalah nama Allah. Maka setelah Allah menyebut bismillah Allah, yang dalam kapasitas itu dia berfungsi dan berkapasitas sebagai asma fungsinya, dan manusia jadi bingung, piye Allah itu, piye Allah itu. Maka Allah menyebut Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa? Kalau Simbah menyatakan Ar-Rahman adalah kasih sayang yang meluas. Meluas siapa saja. Angger makhluknya Allah mesti dikei Rahman. Kok menungso geni dikei Rahman? Apa? Panas. Banyu dikei Rahman. Apa? Mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Nah, artinya Allah memang nggak bisa kita lihat secara fisik, apalagi menggunakan sains, neurosains macam-macam, dan itu mustahil bisa menemukan. Tetapi Rahman Allah itu melekat dalam diri kita. Ada mata, ada hidung, panca indera, semua organ tubuh, jantung, macam-macam. Tanpa kita minta Allah kasih. Itu sifat Rahman. Bener Gusti Allah gak ketok, tapi Rahmannya bisa kita rasakan. Nah, kemudian bagaimana mendeteksi itu semua? Kenapa tidak bisa menggunakan metode sains, bahkan sampai yang neurosains atau psikosains macam-macam? Ya karena keterbatasan akal manusia. Kalau kita sebut ini warnanya hitam, kenapa kita menyebut ini hitam? Apa? Ayo, kok ireng, kok gak kuning, kok gak hijau? Karena sepakat. Dari mana kesepakatan itu? Komunal. Tapi hitam sebagai sebutan nama dengan fakta, realitas bahwa ini hitam, itu kan dua hal yang berbeda. Fakta, realitas bahwa ini hitam itu bisa kita kenali, lalu kita definisikan sebagai hitam, itu karena Allah menciptakan warna yang namanya putih. Lampu itu tinggi atau rendah? Kalau dilihat dari sini dia tinggi. Kenapa tinggi? Karena kita kenal konsep rendah. Kenapa rendah? Karena kita kenal konsep tinggi. Ada dua dikotomi.
Itulah yang disebut oleh Allah bahwa segala sesuatu yang aku ciptakan itu punya pasangan. Aku ngerti sampean lanang soalnya Allah menciptakan wedok. Aku ngerti iki ayu soalnya Allah ya ono sih gak patek ayu. Iki pinter soalnya Allah konsep bodho. Nah, semua makhluk pasti punya pasangan-pasangan itu sehingga akal bisa mendefinisikan, akal bisa menangkap gejala-gejala dua dikotomi itu. Ada pasangan-pasangannya. Terus bagaimana kita mengenal Allah sih nggak duwe pasangan? Ahad kan, hanya ahad situ. Terus piye? Mendeteksinya piye? Jadi satu-satunya cara ya adalah kita mendayagunakan Rahman dan Rahim Allah, karena Rahman Rahimnya Allah itu melekat dalam diri kita. Ini Allah yang jadi orang iso dideteksi secara sains, tapi Rahman Rahimnya itu melekat, bahkan sekarang pun juga sedang ada dalam diri kita. Kira-kira begitu simulasi yang bisa saya sampaikan.